Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Obrolan Pas bareng aku Andre. Dan hari ini kita lagi beruntung banget nih karena aku berhasil ngundang dua kakak kelasku dulu waktu SMA yang sekarang mereka udah belajar nih. Ada yang udah pernah belajar ke luar negeri dan sekarang ada yang lagi melanjutkan studinya di luar negeri. Oke, daripada bahasa-bahasanya terlalu lama, mungkin langsung aja ya kenalan dulu sama orangnya. Mungkin dari yang ada di United Kingdom dulu deh. Oke, thank you Andre waktunya. Oke. Thank you banget sudah di-invite juga. Dan halo semuanya, namaku Anita. Dan sekarang aku lagi di UK, lebih tepatnya di Glasgow, Skotlandia. Banyak banget ya UK, Glasgow, Skotlandia. Yeah. Dan aku sekarang lagi belajar International Human Resource Management and Development. Jadi intinya kayak pengembangan dan manajemen sumber daya manusia. Itu di University of Glasgow. Oke, luar biasa, keren banget. Oke, halo, perkenalkan nama saya Albert Kiranestino. Nah, saya mengambil kuliahnya di Tiongkok atau China, di kota Nanjing, provinsi Jiangsu. Nah, itu saya ngambilnya di universitasnya namanya Southeast University, jurusan Master of Civil Engineering, teknik sipil lah. Wih, ya. Luar biasa, keren banget. Oke, untuk dari Kak Anita, kenapa nih milih Skotlandia ya, Glasgow sebagai tempat melanjutkan studinya nih? Oke, jadi pertama itu mungkin karena alasan durasi, karena kan aku juga sebenarnya punya kesibukan ya di Bali, jadi aku kan dari Bali, punya kesibukan sendiri, punya pekerjaan dan lain-lainnya, ada bantuin orang tua juga, jadi durasi studi itu sangat berpengaruh. Seberapa lama sih aku ninggalin rumah kan gitu. Jadi memang aku pilih master degree di UK karena master degree di sini cuma 1 tahun. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepikiran mau kuliah di luar yang durasinya nggak terlalu lama, pilih di UK itu sebenarnya pilihan yang bagus. Terus habis itu, walaupun di UK itu currency-nya pakai pound sterling ya, walaupun itu sangat mahal kalau di-compare sama Indonesia, tapi sebenarnya di sini cukup murah. Jadi kayak misalnya makanan-makanan kita beli grocery, itu kebanyakan di bawah 1 pound gitu. Jadi kita masak itu lebih hemat sebenarnya. Terus kenapa Glasgow? Itu karena orang-orangnya sih. Kayak memang aku sudah research, Glasgow itu have one of the most friendly city in the world juga gitu. Jadi memang orang-orangnya lebih ramah. Terus kalau misalnya kita diem, kelihatan bingung, orang biasanya nyamperin, is there anything I can help? Kayak gitu. Jadi kayak memang orang tuh lebih approach kalau mau bantuin orang. Terus Scotland, karena name-nya sih pegunungan, dan kita kabur sedikit dari kota, sudah nyampe tuh di gunung, waterfall dan lain-lainnya. Jadi ngingetin sama Bali juga. Oh gitu. Keren juga ya, nggak nyangka ya, ternyata orang-orang yang terkenal ramah nggak cuman orang-orang Bali aja. Di Glasgow itu orangnya ramah-ramah ya. Oke. Next, lanjut kita ke Kak Albert. Oke, mungkin pertama waktu ini juga sebenarnya masalah buat teman-teman yang mau lanjutin beasiswa kah atau biaya sendiri, atau kita bingung pasti nyari jurusan, kita mau lanjut jurusan kita kah, atau pindah jurusan kah, atau nyari kampusnya bagaimana. Kalau dari saya sendiri itu saya ngambilnya di Southeast University yang tadi saya bilang. Ini mungkin kalau dari di Tiongkok itu Southeast University itu adalah salah satu top 3 lah ya, top 3 untuk civil engineering-nya di Tiongkok. Nah, kenapa milihnya Tiongkok? Nah, mungkin seperti yang kita tahu juga, Tiongkok mungkin lagi zaman sekarang ini lagi gencar-gencarnya ya untuk beasiswa, terutama beasiswa, karena dia mau memperluas jaringan. Nah, kalau yang kita lihat, jadi buat teman-teman yang mau belajar di Tiongkok itu bisa dibilang peluangnya besar banget untuk beasiswa. Jadi salah satunya karena peluang besar beasiswa, jadi saya nyoba daftar di Tiongkok itu untuk yang Chinese Government Scholarship, itu dapat full scholarship, dapat biaya hidup juga.
Maka kita biasanya di Tiongkok kan ada beasiswa aslinya gitu. Oh, wih luar biasa ya. Aku baru tahu ternyata pemerintah Tiongkok itu banyak yang ngasih kesempatan beasiswa ya ke pelajar-pelajar Indonesia. Banyak banget sih. Karena kalau kemarin kita dapat ngobrol sama KBRI Beijing, itu salah satu penyebabnya adalah di Indonesia itu banyak ada perusahaan China, perusahaan dari Tiongkok. Jadi kerjasama pemerintah itu adalah dengan cara minta beasiswa. Jadi mereka diizinkan untuk buka usaha di Indonesia, tapi minta dari pemerintah Tiongkok untuk memberikan beasiswa untuk murid mahasiswa Indonesia. Wih. Ya, tentunya ngelanjutin pendidikan di luar negeri itu bukan sesuatu yang gampang ya, perlu ada motivasi besar di sana. Nah, aku penasaran dong siapa sih tokoh yang berpengaruh atau berperan memberikan motivasi buat Kak Anita sama Kak Albert nih? Tokoh ya? Mungkin bukan tokoh yang terkenal ya, lebih ke orang-orang terdekat. Jadi kayak orang tua. Nah kebetulan orang tua aku kan bukan orang tua yang sempat mengenyam pendidikan tinggi gitu. Jadi mereka memang pendidikannya cukup terbatas juga. Kalau nggak salah, mamaku bahkan nggak lulus SD gitu kan. Jadi mereka sangat memotivasi aku untuk bisa dapat pendidikan yang cukup gitu. Dan di situ juga aku belajar bahwa kita sekolah itu bukan berarti berpendidikan. Jadi dengan kita sekolah tinggi pun bukan menandakan bahwa kita berpendidikan. Jadi sebenarnya sekolah tinggi itu adalah bekal kita untuk bisa memahami, punya pandangan yang lebih luas dan yang lainnya. Jadi mereka pun nggak membabi buta, pokoknya kamu harus sekolah tinggi karena kita nggak sekolah gitu, nggak juga. Jadi ada pesan-pesan moral di balik itu yang aku lihat bahwa mungkin di sini aku punya kesempatan yang lebih dan aku mau menggunakan kesempatan itu. Dan mereka mendukung dengan sangat ya mereka pokoknya motivasi terbesarku lebih ke orang tua sih, jadi bukan kayak tokoh-tokoh terkenal atau gimana. Oke. Kalau Kak Albert gimana nih? Siapa nih? Oke. Kalau ngomong masalah untuk beasiswa pendidikan ya, melanjutkan pendidikan itu gara-gara saya dikasih tahu dari cucu saya. Nah, jadi dari keluarga juga sih. Jadi dari cucu saya ngasih tahu bahwa ini loh ada program untuk kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Karena kan bisa dibilang biaya kuliah di luar negeri itu bukan uang sedikit ya, itu luar biasa juga banyak, dari uang tinggal, uang kuliah, uang kehidupan saya itu banyak banget. Sehingga dari cucu saya ngasih tahu ada beasiswa, jadi saya coba dan kebetulan berhasil dapat beasiswa, jadi kuliah di luar negeri. Tentunya Kak Anita sama Kak Albert nih di luar negeri pertama kali datang kan pasti ngerasain beberapa culture shock ya. Aku penasaran nih culture shock apa sih yang buat Kak Anita itu sangat bikin rasanya gimana gitu pertama kali masuk ke negara orang gitu. Mungkin bukan not necessarily culture shock, tapi ada beberapa hal yang mungkin aku bisa take notes gitu. Begitu kesini tuh kayak, ini beda gitu. Yang pertama itu dari cuaca. Jadi ini sudah terkenal banget, cuaca di UK itu lebih sering hujan kayak gitu ya. Wah, London is the city of rain gitu misalnya orang bilang. Tapi kalau di Glasgow, Scotland lah, itu cenderung lebih dingin karena lebih dekat sama pegunungan, berangin. Dan lucunya kita bisa ngerasain 4 seasons in a day. Jadi kita bisa ngerasain hujan, dingin, panas, lembab, semuanya itu kita bisa rasakan dalam satu hari. Dan misalnya kita bilang, oh ini nih bakal sunny nih gitu, atau cloudy atau apa. Kita keluar hujan. Nah kayak gitu, jadi kita nggak pernah bisa percaya sama yang namanya weather forecast. Itu harus banyak-banyak penyesuaian di situ.
apalagi kalau kita udah ada rencana, oh besok hangout yuk gini-gini, Mm-mm. nggak bakal bisa kalau memang kita nggak perhatiin bener-bener weathernya seperti apa gitu. Yang kedua, logat orang di sini. Jadi orang di sini tuh ngobrolnya mungkin agak sulit dipahami untuk beberapa orang yang mungkin kita paham bahasa Inggris, tapi pada saat kita ngobrol sama mereka, logatnya itu kayak beda gitu. Dan itu membuat kita ngerasa, aku yang nggak bisa bahasa Inggris atau aku yang nggak ngerti mereka atau gimana gitu. Jadi aku kayak bertanya ulang gitu, ngomong apa. Dan mereka tuh agak kesel kalau kita bilang, pardon me, kayak kita nggak dengerin mereka. Padahal maksudnya kita dengerin, cuman kita nggak bisa nangkep mereka ngomong apa. Gitu. Terus habis itu mungkin tentang pengaturan keuangan ya, karena kaget sama currency-nya dan kita juga jadi kayak mikir, ini rupiahnya berapa ya? Dan kadang-kadang kita juga sudah research sebelum ke sini. Apalagi kalau kita ngomong UK in general, pasti dia pakai kota yang terbesar, alias London. Sedangkan biaya hidup di London pastinya beda dengan di Glasgow. Jadi dibilang makanannya misalnya 14 pound, 12 pound. Oh gitu, oke. Terus ke Glasgow, tiba-tiba dapat 9 pound, 6 pound. Itu kita rasa kayak sudah murah gitu. Wah, murah banget ya. Jadi kita kayak sering makan di luar, ternyata habis uangnya. Jadi kayak jadi memang beda, padahal 9 pound untuk satu porsi itu sudah, kalau dikali ke rupiah berapa ya, jadi udah mahal gitu loh. Jadi aku juga ngelus dada kadang-kadang sebulan tuh ngabisin berapa gitu. Itu sih. Kalau Kak Albert gimana nih? Apa aja nih kesulitan atau mungkin culture shock-nya di sana? Kalau saya waktu pertama kali ke Tiongkok itu saya belum bisa bahasa Mandarin ya. Jadi yang jelas masalah pertama itu bahasa bahkan kita ngomong dan juga mungkin perlu dicatat di sini, waktu saya pertama kali ke Tiongkok itu kita basic kan pakai bahasa Inggris ngomong, mereka nggak ngerti. Masalahnya di situ, kita ngomong mereka nggak ngerti. Itu saya hari pertama Mandarin belum bisa kan, Chinese belum bisa, kita ngomong bahasa Inggris minta makan, mereka nggak ngerti. Kita ngomong minta minum pun mereka nggak ngerti. Jadi akhirnya cara bertahan hidup gaya ini body language, minta minum, minta makan gitu. Itu bertahan hidup benar-benar susah banget. Dan juga mungkin kalau di Tiongkok itu salah satu masalah itu ada di payment. Di sini sudah pakai ini kan, pakai barcode kan, semua udah sebagian besar udah pakai barcode. Nah, kita bawa uang cash. Nah itu juga kadang agak bermasalah. Itu bermasalah. Dan juga untuk di kampus terutama, kita kan masuk kampus. Nah di kampus itu kantin sudah nggak pakai cash, dia pakai student card, jadi kayak flash gitu ya. Kalau student card itu ada uang tap. Nah itu juga bermasalah di awal-awal. Dan setelah belajar culture-nya itu orang Tiongkok juga banyak, orang China itu banyak yang speech-nya tuh ngomongnya tuh keras, terbilang keras. Jadi orang merasa, kok marah-marah banget. Padahal ya emang gitu biasanya mereka gitu. Dan kalau dari dialek juga ada masalah, misalnya kita pindah dari satu kota ke kota lain, itu Chinese-nya yang biasa kita kenal Mandarin itu beda lagi. Setiap daerah itu ada punya dialek sendiri, nada ngomongnya itu beda. Kita ngomong mereka ngerti, mereka ngomong kita nggak ngerti. Nah, itu masalah bahasa memang banyak sih, terutama dialek sih. Itu untuk bedanya yang mungkin itu sih yang bermasalah, yang awal-awal kayak pertama kita di Indonesia jarang nggak pernah naik kereta, apalagi di Bali nggak pernah naik kereta. Sekarang transportasinya kereta. Habis itu kita di Bali, di Indonesia nggak ada sepeda kan, kalau di sini semua pakai sepeda online, bukan sepeda online, sepeda tapi kita tinggal scan barcode, kita bisa pakai sepedanya. Pokoknya banyak sih yang berubah sebenarnya, kita kayak adaptasi gitu. Aku penasaran apa sih yang mau Kak Anita sama Kak Albert bawa ke Indonesia? Kalau oleh-oleh nggak tahu sih ya. Tapi mungkin intinya lebih ke apa yang kita cari di sini kan gitu. Iya, apa yang kita cari kita bawa pulang. Kalau misalnya aku memang kesini untuk cari ilmunya, karena kebetulan backgroundku kan psikologi. Sedangkan ada beberapa hal yang mungkin lebih ke sensitivity untuk manajemen dan lain-lainnya yang aku butuhkan dari situ. Walaupun tetap bahasnya tentang sumber daya manusia dan lain-lainnya.
tapi bagaimana memanage itu. Jadi setelah misalnya aku pelajari di sini, ada beberapa hal yang bisa aku combine antara bagaimana orang di sini berpikir, apa yang bisa kita sesuaikan dengan di Indonesia, bagaimana cara kita memanage orang lain. Terus pengalaman-pengalaman pastinya, kayak pengalaman baik, buruk, itu kayak semuanya ada pelajaran yang kita bisa dapat dari situ juga. Terus bagaimana memahami interaksi sama orang lain. Terus mungkin rencana-rencana yang kita mungkin pada saat di sini kita lihat situasi di Indonesia seperti apa, situasi di rumah seperti apa. Di sini kita mulai buat rencana, kita mau ngapain ke depannya, terus hal apa yang kita bisa kontribusikan. Nah itu kita bawa pulang. Ya sisanya paling oleh-oleh lah, sedikit. Oke. Jangan lupa dikirim ke sini juga ya, Kak ya. Aduh. Tenang. Nanti kalau Kak Albert nih gimana nih? Kalau dari sudut ilmu di Tiongkok sama di Indonesia itu udah jauh. Karena dia ngambil referensinya itu juga banyak yang dari Amerika, dari USA. Dia banyak ngambil informasi, buku, atau research-nya dari USA. Yang saya lihat di sini, yang saya merasa agak yang termasuk kagum sama pelajar-pelajar yang keluar negeri itu adalah cara dia bertahan hidup. Itu pertama, hasil segala masalah itu harus ada solusinya gitu, intinya di situ. Berjuang effortnya beda karena masalahnya beda. Dan yang kedua adalah perihal pola pikir orang yang sudah keluar dari contoh deh, misalnya kita keluar dari Bali atau keluar dari Denpasar, keluar ke kota Surabaya, kita ada sesuatu yang orang Bali belum lihat. Begitu juga kita ke Jakarta, ada orang yang belum kita lihat, dan kita keluar negeri, ada sesuatu yang belum orang lihat. Jadi di sini yang akan saya bawa adalah sisi-sisi atau suatu pandangan-pandangan yang baik tentunya, yang kita lihat di luar negeri, yang dirasa bisa diterapkan di Indonesia, mungkin kita bisa bantu informasikan, bisa kita berikan lakukan sesuatu. Dan terutama sebenarnya yang ke Tiongkok itu semua orang pasti berpikir adalah bisnis kan, bisnis, nyari relasi, nyari sumber dagang atau apa. Jadi pas pulang Indonesia bisa bisnis, impor kah atau segala macam. Sama teknologi juga kita akan pelajari teknologi di Tiongkok yang bisa diterapkan di Indonesia, terutama di bidang teknik sipil lah, karena itu jurusan saya. Oke, Kak Anita, Kak Albert, sekarang aku boleh minta nggak? Mungkin ada pelajar-pelajar lain di luar sana yang masih mencari wangsit. Aku keluar negeri nggak ya? Aku takut nih, aku masih galau dan lain sebagainya. Kak Anita sama Kak Albert mau nyampein apa sih ke mereka yang mungkin berpikir untuk mengikuti jejak yang sama? Kalau masalah wangsit ya, mungkin lebih ke don't be afraid to dream lah. Kalau misalnya memang ada keinginan untuk kuliah di luar, atau misalnya ada kayak angan-angan lah untuk bisa mencoba gimana sih untuk program di luar negeri apa gimana, apalagi yang masih kuliah S1 atau misalnya masih SMA, ada program-program walaupun cuma exchange atau program yang singkat, nggak apa-apa, take a chance. Karena kesempatan untuk kita merasakan perbedaan culture, perbedaan intinya udah beda aja gitu. Itu jarang dan nggak semua orang bisa ngambil dan nggak semua orang mau ngambil. Jadi don't be afraid to take that change kalau misalnya ada gitu. Terus be proactive. Mungkin komunikasi ke orang-orang terdekat kalau memang kalian mau, dan kalau misalnya memang sudah mau, itu harus ada alasannya kenapa kita mau kan gitu. Kita harus bisa mengargumentasikan kenapa kita mau dan kenapa kita butuh itu. Terus proaktif tuh dalam hal itu, kita untuk bisa tahu alasan, pasti kita harus research dulu. Ada apa sih di sana dan lain-lainnya.
terus persiapan, perkuliahan, itu kita harus proaktif semuanya. Karena kita nggak bisa berharap kita dapat fasilitas terus dari dosen, dari staf kampus, kita nggak bisa mengharapkan itu terus-menerus, harus kita yang mulai mencari informasi itu sendiri. Dan belajar ngambil keputusan yang baik lah, dengan pertimbangan pastinya. Gitu. Okay, so don't be afraid to dream big and take your chance ya. Mantap. Kalau Kak Albert gimana nih? Oke, ya mungkin garis besarnya sama seperti yang Anita bilang. Dimana kita harus sebelum berangkat atau sebelum kita harus cari riset dulu. Yang paling dasar itu adalah kenapa kita mau keluar negeri, kenapa kita mau kuliah. Itu harus dasarnya harus kuat dulu. Karena kalau itu nggak kuat, pas setelah kita sampai luar negeri, kita mau pulang. Itu harus dasarnya harus kuat dulu. Nah, jadi di sini bukan paling nyari sesuatu yang lebih mudah. Gitu. Karena ini kan ada perjuangan merubah diri, di mana kalian biasanya sama orang tua, tinggal sama keluarga, apa-apa diurusin. Sekarang kalian segalanya ngurus sendiri, ke kantor polisi, ke imigrasi, semuanya ngurus sendiri. Jadi benar-benar mandiri di sini. Dan untuk teman-teman yang ada yang mau nyari informasi tentang beasiswa, ini sebenarnya banyak banget yang nanya saya juga. Itu kalau di Tiongkok itu banyak banget beasiswa. Banyak banget yang nanya saya gimana caranya nyari beasiswa segala macam. Yang pertama itu adalah cari jurusannya dulu, cari kampusnya, tinggal tanya ke kampusnya mau ada beasiswa apa aja. Mereka bakal bantu segala jenis beasiswa, mereka akan kasih dari yang parsial atau yang full scholarship. Itu banyak banget. Jangan pernah takut sih, walaupun kita keterbatasan, teman-teman yang keterbatasan biaya, itu bukan suatu masalah yang bisa menghentikan mimpimu. Sambungan dari Anissa tadi ya, bikin ya apa mimpi besar ini, dia financial itu bukan masalah besar sebenarnya, karena di luar negeri itu banyak sekali beasiswa.